kena siram, makanya kamu kena kencing. Kalau manusianya bisa melihat kamu, niscaya manusia itu malas ngancingin kamu. Melihat kamu aja malas, apalagi ngancingin. Bilang gitu aja. Ini karena murni atas dasar ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Dikasih tahu dulu. Kalau tetap ngeyel, baru nanti kita hukum. Cara menghukumnya akan kita bahas, insyaallah. Wa man lam yata'ammad al-adha la yastahiqqul 'uqubata. Siapa yang tidak menyengaja melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, maka tidak dihukum atas perbuatannya tersebut. Karena apa? Karena tidak mengetahui. Wa in kana fa'ala dzalika fi darihi wa milkihi falahu an yatasarrafa fiha bima yajuz. Apabila manusianya menyakiti bangsa jin, baik di rumahnya atau di tempat yang dimiliki oleh manusia tersebut, maka katakan kepada jin yang merasuki, hendaklah kamu meninggalkan atau pindah dari tempat yang ditinggali manusia. Karena seberapapun kamu lama tinggal di situ, seluruh langit dan bumi Allah ciptakan, Allah taklukkan untuk manusia sebagai khalifatul fil ardh, khalifah di muka bumi ini, bukan untuk jin. Jadi kalau manusia tinggal di tempat kamu tinggal, pindah kamu, atau boleh kamu menetap tapi jangan ganggu. Bilang seperti itu. Karena bumi seluruhnya haknya manusia. Jin lebih luas tempat tinggalnya ketimbang manusia. Tsumma qala wal maqsud annal jinna idza tadaw 'alal insi ukhbiru bi hukmillahi wa rasulih. Maka yang dimaksud dengan penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah ketika bangsa jin merasuki manusia, memusuhi manusia, ya, maka hukumnya harus jangan main gebuk, jangan langsung main ludahin, jangan langsung main tendang. Kasih tahu dulu kenapa kamu masuk dan hukumnya apa dalam Islam. Tawarkan Islam, dakwahi. Dan ketika mendakwai jin, tidak mesti kita harus ngelus-ngelus jin, tidak mesti harus berlemah lembut sama jin. Kita tetap tegas, lembut sama tubuh pasien, kita tegas sama jin, suruh keluar. Tawarkan Islam. Mau alhamdulillah, tidak mau silakan, yang penting keluar. Kalau tidak mau keluar, baru kita perangi. Itu ada tahapan-tahapannya. Paham di sini? Wa uqimat 'alaihimul hujjatu wa umiru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar kama yaf'alu bil ins. Harus ditegakkan hujah atas mereka, disuruh kepada yang baik, dicegah pada hal yang mungkar, seperti yang kita lakukan untuk mendakwahi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberitahu hukum-hukum terhadap kaum tersebut. Ya, sampai di sini paham? Jadi ketika praktek ruqyah ada tahapannya. Kalaupun kita ruqyah langsung reaksi dan brutal menyerang, kita boleh melumpuhkannya. Kita boleh langsung melumpuhkan dengan jurus-jurus yang diajarkan oleh para pendekar arif dan pendekar kilauan. Kita lumpuhkan, baru kita sadarkan dulu. Kalau tidak bisa sadar-sadar, baru kita ajak pelan-pelan. Kalau tidak mau juga, hukum jinnya. Gitu ya. Ya, kalau kita langsung menghukum mereka, nanti Allah adakan kisos tanpa kita ketahui. Saat pulang ruqyah, kita bisa langsung marah-marah tidak jelas.
Ketika pulang ruqyah tiba-tiba demam tinggi. Ketika pulang ruqyah tiba-tiba anak istri diganggu. Seperti itu. Jangan sampai karena maksud baik kita tapi kita lakukan dengan cara yang salah dan bahkan cenderung zalim, malah Allah izinkan jin itu mudah untuk membalas perbuatan kita. Naudzubillah. Jadi harus adil. Kita tegasin, tawarkan Islam, dialog sedikit tak masalah, tapi jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele, apalagi sampai memenuhi semua yang diinginkan jin. Jangan. Kamu minta apa? Saya pengen jodoh. Kalau kamu pengen saya keluar, sediakan saya jodoh dari Bang Sedin. Susah gimana kita? Dengan membacakan surat Rum itu juga belum diketahui kevalidannya. Bisa loh gitu ya. Jadi jangan terlalu dalam mengurusi kehidupannya bangsa jin. Tugas kita hanya mendakwahi, kemudian nyuruh dia keluar. Apalagi manggil jin yang sudah keluar suruh masuk, ditanyain tentang vaksin, ditanyain tentang dajjal, ditanyain tentang sihir yang ada di dunia. Seperti yang dikerjakan Syekh Abdul Rauf bin Halimah, itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Tidak boleh itu. Catat ini, apa yang dilakukan Syekh Abdul Rauf bin Halimah jangan dilakukan. Tugas kita mengeluarkan jin. Kalau sudah keluar, ngapain dipanggil masuk lagi? Aneh. Akan menimbulkan banyak madarat terhadap orang yang kita ruqyah. Paham? Kesimpulannya ada di dalam buku. Jin itu masuk karena pertama dia cinta sama manusia, dia itu zalim sama manusia. Kemudian karena manusia zalim sama jin. Yang ketiga, karena jin zalim sama manusia. Dan hal tersebut tidak terjadi kecuali karena 4 hal. Ketika jin itu mampu menzalimi manusia, itu tidak terjadi kecuali manusianya berada pada 4 hal. Pertama, al-ghadabus syadid, marah yang meluap-luap. Al-khaufus syadid, paranoid, takut yang keterlaluan, takutnya paranoid. Yang ketiga, al-inqibabu 'ala syahawat, terjerembab pada syahwat. Makanya peruqyah dianjurkan menikah. Yang belum menikah kita doakan supaya dapat jodoh yang salihah dan cantik sesuai seleranya. Saya nggak nyindir mas. Kita doakan ya untuk semuanya, semua peruqyah, terutama yang menyaksikan secara live ini kan banyak peruqyah. Al-inqibab 'ala syahwat. Yang keempat, al-ghaflatus syadidah, lalai yang amat sangat lalai. Dia lagi lagi joget-joget, naudzubillah lagi diskotik, diskotik, naudzubillah ketika dia sedang minum khamar dan lain-lainnya. Al-ghaflatus syadidah. Ada 4. Marah meluap-luap, takut yang keterlaluan, terjerembab pada syahwat, lalai. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, berpaling dari pengajaran Al-Qur'an, maka kami akan menjadikan setan sebagai teman yang selalu menyertainya. Surat Zukhruf ayat 34 kalau tidak salah. Cek aja nanti. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kaifa yadkhulul jinniyu fi badanil insi wa aina yastaqirru. Bagaimana cara jin memasuki tubuh manusia dan di mana jin itu suka tinggal? Nanti di sini akan kita adakan pelajaran khusus untuk antum cara mengecek jin ada atau tidak di dalam tubuh manusia dan tempat favorit tinggalnya jin di dalam tubuh manusia. Simak baik-baik semuanya, baik yang secara online atau yang langsung duduk bersama kita.
Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan, al-jinnu rihun. Jin itu wujudnya seperti angin. Bahkan kalau diterjemahkan bukan seperti angin, jin itu wujudnya angin, hawa. Ini sering kan saya katakan, jin itu kayak hawa, kayak angin. Maka kalau mau ngecek orang tersebut ada jin atau tidaknya, lihat tangannya. Lihat tangannya. Ya. Ini yang online nggak usah. Coba lihat tangannya. Lihat tangan antum sendiri coba. Ada apanya itu? Kalau di situ ada bercak-bercak, kelihatan? Ada? Ah, itu dia. Apalagi Bu Surya ada tahuan itu. Tapi bercak-bercak itu tidak bisa langsung kita hukumi itu karena gangguan jin atau bukan. Karena bisa jadi hanya masuk angin biasa. Cuma orang yang kena ganggu jin, dia mudah sekali masuk angin. Mudah sekali masuk angin. Kemarin saat pengertian kesurupan kan kita sudah kasih tahu definisinya dan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Betul tak? Bahwasanya kesurupan terjadi karena apa? Naiknya angin, naiknya hawa keruh dari suatu organ tubuh naik kemana? Ya, otak. Nanti dulu kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya jin itu kayak angin apa? Wujudnya seperti angin ketika merasuki manusia. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Al-jinnu rihun. Jin itu angin. Tubuhnya angin, hawa, seperti udara. Wal jismul insani bihi masamun. Dan tubuh manusia dipenuhi dengan lubang, pori-pori. Pori-pori itu ada lubangnya enggak? Ada tubuhnya di sini yang nggak ada pori-porinya? Ada? Ada lah. Semua manusia pasti punya pori-pori, punya lubang. Masamun itu artinya yang berlubang, yang berpori-pori. Lubang besar ada di mana lubang besar? Hidung, telinga, mulut, kubulain. Kubulain itu lubang anus dan kemaluan. Itu tempat favorit yang sebenarnya juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu tata'uba. Allah mencintai orang yang bersin dan tidak menyukai menguap. Ada rahasianya. Kenapa? Di saat menguap, udara itu masuk tanpa ada batas. Beda kalau kita mau menghirup udara dalam-dalam lewat hidung. Karena di hidung ada bulu-bulunya. Kalau pagi-pagi ada yang jatuh, si upil itu, maka upil itu karena bekas penyaringan debu-debu yang tadinya mau masuk tersaring sama bulu hidung. Ini fitrah manusia, jangan dicabuti. Biarin aja tumbuh subur bersemi. Nah, kalau di tenggorokan tidak ada itu bulu-bulu yang ada di mulut untuk menyaring udara. Makanya dalam kitab Al-Haqaiqut Tibiyyah fil Islam dikatakan ketika orang menguap dan tidak menutup mulutnya, saat itu juga angin masuk bersama mikroba-mikroba, virus-virus yang ditunggangi oleh setan untuk merusak tubuh manusia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, "Idza tata'aba ahadukum falyaghlib 'ala fihi biyadihi fa inna syaitana yadkhul." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena di saat itu setan hendak masuk ke dalam mulutnya. Saat menguap. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a."
apabila salah seorang di antara kalian hendak menguap, hendaklah dia menahan semampunya. Bisa kayak gini ya. No, walaupun sangat jelek, yang penting selamat. Ya. Fa'inna idza, karena apabila salah seorang di antara kalian menguap sampai bunyi dhahikas syaitan, maka setan yang ada sekelilingnya akan menertawainya. Tawa ya. Berhasil saya memasukkan pasukan saya. Itu rongga. Makanya dengan hadis-hadis yang semacam ini, setan mudah sekali untuk merasuki tubuh manusia. Saat subuh baru bangun tidur, kita disunahkan untuk apa? Istinsyak, menghirup air ke dalam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastanfir salasan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah beristinthar 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi. Karena yang namanya setan selalu bermalam pada lubang hidung manusia setiap malam. Khaisum seperti yang sudah kita jelaskan itu bukan di sini. Mohon maaf, bukan di tempat upil. Khaisum seperti yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk dalam hasyiahnya Imam Bajuri, fikih Bajuri, itu adalah tempat yang menjadikan puasa seseorang batal menurut mazhab Syafi'i. Di mana itu? Di sini. Aktabul anf. Ini khaisum. Rongga hidung. Setan suka tinggal di situ. Bahkan tempat bermalamnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia secara leluasa ketika manusia jauh dari sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Walidzalika yumkinu lil jinni an yadkhula min ayyi makanin fi jismil insan. Maka dari itu sangat mungkin sekali bagi seluruh jin untuk memasuki tubuh manusia dari tempat manapun yang dia suka. Bisa dari kaki, ada yang dari tulang ekor, ada yang dari kuku. Kuku ini jangan diperpanjang. Qassu azafirakum fa inna syaitana yajri baina lahmi wa dhafar. Pendekkanlah kuku-kukumu karena setan suka berlari-lari di antara daging dan kuku manusia yang panjang. Ya. Wa dalilu ala annal jinna rihun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya jin itu adalah angin. Tubuhnya kayak angin, bukan angin ya. Tubuhnya seperti angin adalah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin min marijim min nar, dari jilatan api yang panas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan min marijim min nar adalah min tarfil lahab, dari ujung jilatan api. Wa tarful lahabi huwal hawa'us sakhinul khariju minan nar. Ujung api adalah udara yang panas. Angin panas itu ujung api. Jadi bukan apinya, tapi udara panasnya. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Udara panas yang di luar dari inti api tersebut. Itu Allah menciptakan bangsa jin. Makanya ketika jin merasuk ke dalam tubuh manusia, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, saat benar-benar merasuk, tubuh itu menjadi panas. Ada yang rasa dingin, panas seperti tertusuk-tusuk jarum.
seperti ada aliran-aliran listrik, semakin pekat anginnya, semakin pekat daya anginnya itu semakin kuat tasannuj, kedutan-kedutan atau gelombang-gelombang listrik yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Wa indama yadkhulul jinniyu fi badanil insi yatawajjahu mubasharatan ilal mukh. Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, dia langsung menuju kepada otak. Langsung menuju kepada otak. Jadi ada dua tempat untuk kita ngecek ada atau tidaknya jin di dalam tubuh manusia. Ketika kita ruqyah menggunakan metode arsada yang diajarkan guru-guru kami, blek jatuh ya. Antum nggak usah lama-lama bacakan, lihat matanya. Kalau dia kedutan kencang, gitu ya, gini-gini, kan biasanya ada yang gitu. Itu sudah 80% ada gangguannya. Tapi nggak hanya mata, nanti kita ajarin. Karena selain otak, kita harus cari referensi lain. Saya kalau baca nggak pengen cuma satu referensi. Ya. Jadi jin itu sukanya, memang betul, dia langsung menyerang otak. Tapi mereka sering menduduki organ-organ penting manusia, terutama al-jihazul usbi, saraf-saraf penting di otak. Apa bahasa medisnya, Pak? Hah? Ya, yang di sini. Saraf-saraf yang ngatur manusia itu bisa tidur, beraktivitas, apa namanya itu? Pokoknya itu ya. Jihazul usbi. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya al-jihazul usbi. Di sini letaknya. Nah, ini nggak usah saya bahas terlalu dalam ya. Intinya mereka akan menempati di area sini, sehingga menjadikan manusia itu tidak bisa tidur. Di sini nih. Tengkuk, di tengkuk. Ibu-ibu nggak bisa lihat. Lihat tadi di Facebook. Di tengkuk ada cengal. Dicengal. Karena kan organ tubuh manusia terbagi jadi 3. Ada yang Allah ciptakan tugasnya tidak berhenti-henti kerjaannya. Dari awal manusia ada di kandungan ibu sampai nanti menghadap ilahi, baru dia berhenti. Apa itu? Jantung. Makanya jantung ini menjadi panglima, jadi jenderal, jadi rajanya seluruh anggota tubuh. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, di tubuh manusia ini ada segumpalan daging, yang kalau daging ini baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Apa itu? Jantung. Karena jantung memang kerjaannya yang paling berat. Bukan paling berat, tidak ada hentinya. Dari awal mula manusia Allah tiupkan ruh sampai nanti wafat, tidak ada hentinya jantung kita. Pertama. Yang kedua, organ yang tidak bekerja kecuali ketika dia dipakai. Lambung. Kalau kita makan baru dia nyerna. Kalau enggak ya enggak. Gigi kita, lidah kita, mata kita, kalau kita nggak tutup, dia kerja. Kalau tutup, ya nggak bisa lihat. Dan lain-lainnya. Dan ada organ yang butuh istirahat seperti jihazul usbi, saraf-saraf otak itu butuh diistirahatkan. Nah, mereka suka tinggal di area situ. Maka ketika antum meruqyah, kemudian pengen ngecek dan pengen ngeceknya itu cepat, dicek aja di sini ya. Sini saya kasih contoh.
Sampai mau duduk ya? Ini dong, maju. Maju, biar kelihatan. Jangan terlalu maju, sini Mas ya. Dan ada yang di belakang saya. Tolong dibuka kita. Buat pelajaran. Kita belum ada yang akuat pada saat. Ini baru saya kasih contoh. Pegang di area sini. Untuk ngecek ada atau tidaknya, pegang aja sambil agak ditekan. Kalau orang ada gangguan di sini ada yang baru, pegang sendiri. Bacakan, pasti ada tuntutannya. Nggak mungkin Pak. Bacakan sendiri di sini. Berarti pegang sini ya. Makanya biar kita rukyah seringnya megang begini dan begini. Karena dua organ ini, yang belakang dan depan, ini tempat mereka sukanya tinggal di tubuh manusia. Kosong. Dan tadi kita jelasin. Kita coba. Siap Pak? Santai ya Pak. Siapa tahu. Ini kita udah mulai sesi praktek. Kalau sudah berdua ini bakal banyak praktek. Makanya kalau sering absen rugi. Ada yang praktekin? Tangannya nyamping. Kita pegangnya. Kita bacain Al-Fatihah. Posisinya sebenarnya di arah kanan, tapi karena saya mau menjelaskan, ya kiri aja. Nah, masalah fleksibel aja.